Di part pertama kita lihat di mana ketika itu Ho dipatahkan kakinya dan dihajar para anak buah Zhao. Dan nyawa Lo berada di ujung tanduk. Di waktu itu juga, dari sisi lain, Piggy datang bersama teman lainnya untuk menolong dan menembak musuhnya tersebut. Dan akhirnya mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di mana saat di rumah sakit, Lo dan Ho sedang terluka parah. Lo mengalami luka di tangannya, sementara Ho mengalami patah kaki. Setiap harinya Ho menghabiskan waktu di rumah sakit untuk masa pemulihannya. Bukan Ho namanya jika menjadi lelaki lemah, di mana dengan kakinya yang patah beberapa kali ia mencoba berjalan dengan keadaan pincang. Meskipun beberapa kali ia jatuh bangun. 3 bulan kemudian akhirnya Lo dan Ho sembuh. Meskipun Ho berjalan masih dibantu dengan sebuah tongkat, di mana Lo saat itu menjalankan bisnis judi, narkoboy, dan lain-lain. Dengan bisnisnya tersebut, Lo menjadi seorang kaya raya. Dan tentunya Ho yang dulunya ia seorang gembel, sekarang berubah drastis akibat telah bekerja sama dengan Lo. Ternyata pekerjaan mereka menjadi bandar narkoboy, di mana Ho lah menjadi tangan kanannya Lo. Singkat cerita, di tempat balapan kuda, terlihat di sana ada Bos Yan dan inspektur asing. Sedangkan Ho berada di sana juga Dang Sanap. Kali ini bukan untuk berkelahi, melainkan Ho melakukan taruhan balapan kuda dengan Bos Yan. Di mana yang menang taruhan akan mendapatkan piala dan tentunya dapat uang yang banyak. Di mana terlihat awal-awal balapan, pegangan kuda milik Bos Yan memimpin saat balapan. Namun ketika hampir finish, kuda pegangan Ho lah yang menang. Dan akhirnya Ho mendapatkan hadiahnya. Singkat cerita, malam harinya Ho dalam perjalanan untuk menuju kediaman Lo. Tak lama kemudian sampai di sana. Di mana saat itu ada seorang pria, dia bernama Cho. By the way, dia adalah polisi yang ikut menghajar Ho saat di penjara dulunya. Melihat itu rupanya Ho masih menyimpan dendam kepadanya. Nah, tak lama kemudian ketika asik berbincang, tiba-tiba Ho mengambil pisau dan memotong telinganya akibat rasa dendam yang masih ada. Esok harinya Lo dan Ho bertemu. Ketika itu Lo menyuruh Ho untuk pergi ke Thailand untuk bisnis narkoboynya. Singkat cerita, 4 sekawan tersebut sampai di Thailand. Di mana di sana ada seorang bos yang sudah menunggu. Sebut saja dia Licin. Di mana dalam perbincangan mereka dalam membahas narkoboy, ada sesuatu hal yang tak sejalan. Dan si Licin ini mengatai Ho, sehingga ia menamparnya. Karena telah ditampar, akhirnya Licin mengambil pistol dan ingin menembak Ho. Namun dia mampu menangkapnya, dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Saat itu Ho mampu merebut pistol dari tangan Licin dan mau menghabisinya. Sementara itu juga Jidong ditusuk oleh seorang wanita beberapa kali. Dan akhirnya anak buah yang lainnya pun berdatangan. Namun karena Licin diancam akan dibunuh sehingga anak buah Licin tak berani melawan. Pada akhirnya Licin disandra dan dibawa menggunakan perahu. Sementara itu Zidong yang kehabisan darah tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Walaupun sebelum mati ia sempat sebat rokok dulu Dang Sanak. Dan tiba waktunya ajal menjemput dan Zidong pun mati. Karena ulah si Licin sehingga membuat Zidong mati, akhirnya Licin pun dikubur hidup-hidup bersama mayat Zidong. Kemudian mereka bertiga menuju Golden Triangle. Tempat ini adalah markas tentara Thailand. Namun di sana salah satu objek bandar narkoboy terbesar di negaranya. Saat itu Ho membawakan sejumlah uang untuk membeli barang dari komandannya yang bernama Naimin. Saat dalam perbincangan, Ho tawar-menawar dengan komandan tersebut. Karena tingkah Ho seperti itu, komandan Naimin pun menganggap Ho telah merendahkannya. Karena menawar harga yang cukup rendah. Terlihat di antara keduanya sedikit cekcok. Namun saat itu juga seorang wanita datang membawa kantas kotak yang berisikan kepala manusia.
Seperti inilah akibatnya jika keras kepala dalam tawar-menawar. Dan Komandan Naimin pun langsung mengancamnya dengan pistol. Namun karena merasa ada ikatan dengan Lo, akhirnya ia menyuruhnya kembali ke Hong Kong dan jangan pernah datang ke sini lagi. Scene pun berpindah, di mana di bar, adiknya Ho dihajar oleh inspektor asing. Dan juga ada Cho yang masih diperban telinganya. Saat itu ia mengatakan bahwa telinga dia putus karena oleh kakaknya. Atas ulah kakaknya, akhirnya adiknya Ho disuruh meminum air kencing inspektor asing. Namun adiknya Ho melawan dan menumpahkan air tersebut ke semua orang di sana. Akibat ulahnya tersebut, akhirnya ia dihajar tanpa ampun oleh inspektor asing. Singkat cerita, sepulang dari Thailand, Ho mengetahui bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, di mana adiknya mengalami kerusakan di otaknya akibat benturan yang terlalu keras. Melihat kondisi adiknya seperti itu, akhirnya Ho bergegas pergi keluar untuk balas dendam kepada polisi asing. Namun saat itu juga Lo mengatakan, kamu tidak boleh membunuh seorang polisi. Apalagi dia seorang polisi asing, karena jika dilakukan, akibatnya akan fatal. Bukan hanya Ho saja nantinya akan menerima balasan. Ho, Lo, sahabat-sahabatnya, dan bawahan lainnya akan dalam keadaan buruk. Dan akhirnya Lo mampu meredamkan amarah Ho. Beberapa hari kemudian Lo bertemu Ho di rumah, di mana Lo mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawa anak keluarganya untuk pergi ke Kanada untuk menghindari perselisihan antara dia dan inspektur asing. Karena sebelumnya Ho hampir saja membunuh inspektur tersebut dengan meledakkan mobilnya. Untung saja inspektur tersebut tidak saat di dalam mobil. Dari sini hubungan Lo dan Ho sudah mulai renggang akibat olah Ho yang susah diatur. Dan tiba saatnya Lo dan keluarganya untuk pergi meninggalkan Hong Kong. Namun saat mau menaiki mobil, ia mendapatkan kabar dari Piggy bahwa malam ini Ho mau menyerang inspektur asing. Dan malam hari pun tiba di depan bar di mana inspektur tersebut sedang bersama bawahannya sedang party. Saat itu jugalah Ho dan yang lainnya mengepungnya, di mana Ho membawa alat berat dan mengangkat mobil inspektur dan menjatuhkannya beberapa kali ke aspal. Dan juga ia menghempaskan ke dinding bangunan. Nah, saat itulah inspektur menyuruh yang lainnya untuk menghubungi Bos Yan. Singkat cerita, Bos Yan datang dengan pasukannya. Alhasil, mereka pun saling adu tembak. Inspektur asing pun selamat saat itu dan sanak. Kemudian mereka menaiki mobil untuk lari. Saat dalam pelariannya, salah satu sahabat Ho tertembak dan ia pun mati, sehingga mobilnya terbalik. Saat itu juga seorang wanita, juga temannya Ho mati akibat tertembak. Dan akhirnya Ho dan satu sahabatnya pun lari ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut dia menyimpan beberapa senjata. Nah, saat itu jugalah Bos Yan dan anak buahnya sudah mengepung. Sementara itu Ho menyuruh temannya untuk pergi dari tempat ini. Ini urusanku dengan mereka. Aku tak ingin kehilangan sahabatku lagi, katanya waktu itu. Singkat cerita, kemudian Ho menyerangnya dan membabi buta dengan menembaki semua anak buahnya Yan. Pada akhirnya ia berhadapan dengan inspektur asing, di mana mereka juga saling tembak-tembakan dan sanak. Di sisi lain, Lo datang bersama Piggy dan mencari Ho. Namun saat itu Bos Yan malah menembak ke arah Lo. Namun Piggy menghalanginya dan ia tertembak. Tetapi Piggy mampu membalas tembakan tersebut membuat Bos Yan pun juga mati. Sementara itu Ho sedang dalam masalah, di mana ia sudah tersangkut di atas bangunan. Tinggal menunggu waktu untuk dihabisi. Saat inspektur asing mau menembak Ho, datanglah temannya yang tadi mau menolong Ho. Namun ia malah ditembak dan sanak. Dan akhirnya sahabat Ho semuanya pun mati. Sekarang giliran Ho tiba untuk dihabisi. Nah, saat mau menembak Ho, dari sisi lain Lo datang menembak inspektur. Dan ia pun langsung lari keluar untuk meminta bantuan kepada yang lainnya.
Ho mampu melepaskan diri dari gantungan tersebut dan langsung mencari inspektur asing. Nah, saat di luar ia mendapati inspektur tersebut. Tanpa panjang lebar ia langsung menghabisi inspektur asing tersebut. Dan akhirnya atas semua perbuatan Ho ia harus menerima akibatnya. Ho ditangkap polisi dan Lo pun pergi meluncur ke Kanada. Dan film pun berakhir.